Cina hari ini memiliki susunan kepemimpinan yang tampak rapi di atas kertas. Negara ini mengenal pembagian generasi pemimpin, pergantian kekuasaan yang teratur, dan urutan sejarah politik yang secara administratif dapat dijelaskan dengan jelas. Namun ketika nama-nama tersebut masuk ke dalam ingatan resmi negara, gambaran itu mulai berubah. Dari sekian banyak tokoh yang pernah memimpin republik ini, pada akhirnya hanya ada 3 nama yang benar-benar ditempatkan di puncak sebagai wajah utama kekuasaan. Dokumen resmi negara mencatat deretan panjang figur yang pernah memegang kendali administrasi, termasuk mereka yang berada di masa-masa peralihan. Namun, dalam narasi yang disajikan kepada publik, lapisan sejarah yang rumit tersebut sengaja dikurangi. Kompleksitas politik selama puluhan tahun seolah disederhanakan, menyisakan ruang yang sangat sempit di puncak ingatan nasional. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar mengapa data administratif tersebut berbeda dari figur yang ditampilkan kepada publik, melainkan bagaimana proses penyaringan sejarah ini dilakukan. Bagaimana sebagian pemimpin ditetapkan sebagai penentu era, sementara yang lain hanya menjadi catatan kaki tanpa ruang di puncak ingatan nasional. Dan mengapa negara dengan skala sebesar Cina perlu menyederhanakan masa lalunya ke dalam struktur yang begitu terbatas. Inilah kisah tentang bagaimana Cina mengelola narasi sejarah politiknya, tentang struktur kekuasaan yang dibagi ke dalam tingkatan yang ketat, tentang para pemimpin yang perannya dibatasi pada masa transisi, dan tentang 3 figur utama yang dipilih untuk mewakili arah perkembangan sebuah peradaban besar. Konstitusi Republik Rakyat Cina bukan sekadar dokumen hukum yang mengatur struktur negara. Dalam pembukaannya, negara juga menetapkan garis ideologis yang menjadi dasar perjalanan politik Cina. Karena itu, teks konstitusi tidak hanya menjelaskan bagaimana negara dijalankan, tetapi juga menunjukkan tokoh-tokoh yang ditempatkan sebagai penanda arah sejarahnya. Disinilah muncul satu pola yang sangat mencolok. Hanya 3 pemimpin yang namanya dicantumkan secara langsung, yaitu Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Xi Jinping. Nama Mao hadir melalui pemikiran Mao Zedong yang menjadi landasan ideologis bagi revolusi dan berdirinya Republik Rakyat China. Deng dicantumkan melalui teori Deng Xiaoping yang menandai perubahan besar ketika negara mengalihkan fokus dari revolusi menuju reformasi dan pembangunan ekonomi. Sementara itu, Xi muncul melalui pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Cina untuk era baru, sebuah rumusan yang menempatkannya sejajar dengan 2 tokoh sebelumnya dalam fondasi ideologi negara. Sekilas, susunan ini mungkin tampak seperti daftar pemimpin paling berpengaruh, namun maknanya justru terlihat dari nama-nama yang tidak dicantumkan. Secara administratif, Partai Komunis Cina mengenal 5 generasi kepemimpinan. Mao Zedong sebagai generasi pertama, Deng Xiaoping generasi kedua, Jiang Zemin generasi ketiga, Hu Jintao generasi keempat, dan Xi Jinping generasi kelima. Jiang dan Hu sama-sama memimpin negara selama 1 generasi penuh, serta memiliki doktrin ideologi resmi yang diakui partai. Jiang memperkenalkan teori 3 representasi, sedangkan Hu membawa pandangan ilmiah tentang pembangunan. Namun ketika kedua doktrin itu dimasukkan ke dalam konstitusi, nama pribadi mereka tidak ikut dicantumkan. Perbedaan inilah yang menjadi kuncinya. Doktrinnya diakui, tetapi pemilik doktrinnya tidak memperoleh kedudukan simbolik yang sama. Dalam sistem politik Cina, hal seperti ini bukan sekadar persoalan redaksi. Setiap kata dalam konstitusi dipilih dengan sangat hati-hati, dan setiap nama yang dicantumkan membawa bobot politik yang besar. Ketika nama seorang pemimpin dilekatkan langsung pada ideologi negara, ia tidak hanya diakui sebagai pemimpin atau penerus kebijakan, tetapi juga ditempatkan sebagai figur yang mewakili satu babak penting dalam perjalanan bangsa. Sebaliknya, ketika sebuah doktrin ditulis tanpa menyebut nama tokohnya, pengakuan itu menjadi lebih terbatas. Gagasannya tetap menjadi bagian dari ideologi resmi, tetapi status historis pemimpinnya tidak diangkat ke tingkat yang sama. Dengan demikian, konstitusi Cina tidak sekadar mencatat perkembangan gagasan politik, melainkan juga membentuk hierarki simbolik di antara para pemimpinnya. Hierarki tersebut menunjukkan bahwa dalam sejarah resmi Cina, jabatan tidak otomatis menentukan kedudukan seseorang dalam ingatan nasional.
Ada ukuran lain yang menentukan siapa yang layak ditempatkan sebagai pembentuk zaman. Ukuran itulah yang kemudian membedakan pemimpin administratif dengan tokoh yang diposisikan sebagai arsitek sejarah. Hierarki itu tidak muncul ketika konstitusi disusun, melainkan merupakan hasil dari perjalanan panjang Republik Rakyat Cina sejak negara ini pertama kali didirikan. Lapisan tertinggi dalam hierarki tersebut ditempati oleh Mao Zedong. Posisi itu bukan semata-mata karena ia menjadi pemimpin pertama Republik Rakyat Cina, melainkan karena negara yang berdiri pada tahun 1949 lahir dari revolusi yang ia pimpin. Dalam sejarah resmi Cina, asal-usul negara dan kepemimpinan Mao merupakan dua hal yang hampir tidak dapat dipisahkan. Kekuasaan Mao Zedong tidak lahir dari pemilu maupun kompromi parlementer. Otoritasnya dibentuk di medan perang, ketika Partai Komunis Cina masih menjadi kekuatan yang terdesak dan harus bertahan melalui perang gerilya. Pada dekade 1920-an hingga 1940-an, saat Cina dilanda perang saudara, invasi Jepang, dan runtuhnya otoritas pusat, Mao membangun posisinya bukan sekadar sebagai ahli teori, melainkan juga sebagai pemimpin yang mampu menjaga partai tetap hidup di tengah krisis. Perjalanan panjang atau Long March pada tahun 1934 hingga 1935 menjadi titik balik yang menentukan. Secara militer, gerakan ini merupakan mundur besar-besaran untuk menyelamatkan inti pasukan komunis dari kehancuran. Namun secara politik, Long March mengubah keseimbangan kekuasaan di dalam partai. Di tengah kehilangan besar, kelaparan, dan perjalanan ribuan kilometer, Mao berhasil mengonsolidasikan kepemimpinannya. Sejak itu, kelangsungan hidup Partai Komunis semakin dipandang tidak terpisahkan dari kepemimpinan Mao. Perang melawan Jepang kemudian memperluas basis kekuatan komunis. Melalui perang gerilya, mereka membangun jaringan politik di pedesaan, memperluas pengaruh, dan menghadirkan bentuk pemerintahan alternatif di wilayah yang dikuasai. Tentara Merah yang kemudian berkembang menjadi Tentara Pembebasan Rakyat tidak hanya bertempur, tetapi juga membawa organisasi partai, reformasi tanah, serta struktur pemerintahan lokal. Kekuatan militer dan politik tumbuh secara bersamaan, menciptakan fondasi yang menentukan jalannya perang saudara setelah Perang Dunia Kedua. Ketika perang melawan Kuomintang kembali pecah, fondasi tersebut telah terbentuk. Pasukan komunis memiliki pengalaman tempur, jaringan pedesaan yang luas, dan komando yang lebih terpusat. Kemenangan demi kemenangan pada akhir dekade 1940-an tidak hanya menghancurkan lawan di medan perang, tetapi juga mengakhiri klaim Kuomintang sebagai pemerintah sah Cina. Karena itu, ketika Mao memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1949, peristiwa tersebut bukan sekadar pergantian rezim, melainkan penutup dari puluhan tahun perang dan perebutan legitimasi di daratan Cina. Dari sinilah sumber utama otoritas Mao terbentuk. Ia tidak dipandang hanya sebagai ketua partai atau kepala negara, tetapi sebagai tokoh yang menyatukan kembali Cina setelah puluhan tahun terpecah oleh perang, intervensi asing, dan pemerintahan yang lemah. Legitimasi yang lahir dari kemenangan bersenjata membuat kedudukannya segera melampaui jabatan formal. Partai, tentara, dan negara berkembang di bawah figur yang sama. Tentara Pembebasan Rakyat dipahami sebagai tentara partai yang memenangkan revolusi di bawah kepemimpinan Mao, sehingga loyalitas militer dan loyalitas politik bertemu pada satu pusat kekuasaan. Setelah negara berdiri, kemenangan itu diterjemahkan ke dalam simbol-simbol politik. Potret Mao memenuhi ruang publik, kutipan-kutipannya diajarkan di sekolah, pabrik, dan barak militer. Sementara sejarah revolusi ditulis dengan dirinya sebagai tokoh utama. Bagi negara yang baru lahir dan masih menghadapi tantangan besar dalam menyatukan wilayah serta masyarakatnya, Mao diposisikan sebagai simbol pemersatu. Kultus individu yang kemudian berkembang bukan sekadar lahir dari pemujaan terhadap seorang pemimpin, tetapi dibangun melalui pendidikan politik,
propaganda, dan narasi resmi yang menghubungkan kemenangan revolusi dengan kepemimpinan Mao. Fondasi inilah yang membuat posisi Mao hampir tidak tersentuh, bahkan setelah kebijakan seperti Great Leap Forward dan revolusi kebudayaan menimbulkan bencana besar. Bagi Partai Komunis Cina, menggugat Mao berarti menggugat asal-usul kemenangan revolusi sekaligus dasar berdirinya Republik Rakyat Cina. Karena itu, yang dilakukan bukan menghapus warisannya, melainkan membatasinya. Kesalahan-kesalahannya diakui, tetapi kedudukannya sebagai pendiri republik tetap dipertahankan. Mao tidak sekadar menjadi pemimpin generasi pertama, melainkan sumber legitimasi bagi negara, partai, dan tentara. Posisi seperti itu hanya dapat lahir sekali ketika sebuah negara dibentuk melalui revolusi dan perang. Namun warisan tersebut juga meninggalkan persoalan besar. Ketika Mao wafat pada tahun 1976, Partai Komunis Cina tidak hanya kehilangan pendirinya, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi dari sistem yang telah memusatkan kekuasaan begitu besar pada satu figur. Ketika Mao Zedong meninggal pada tahun 1976, Partai Komunis Cina tidak hanya menghadapi persoalan suksesi. Partai juga harus menghadapi warisan politik dari puluhan tahun kekuasaan yang sangat terpusat pada satu orang. Great Leap Forward telah memicu kelaparan massal dengan korban yang sangat besar, sementara revolusi kebudayaan menghancurkan pendidikan, birokrasi, kehidupan intelektual, dan tatanan sosial di berbagai wilayah Cina. Bagi para pemimpin partai, pengalaman itu menunjukkan bahwa ketika seluruh sistem bergantung pada kehendak satu pemimpin, kesalahan kebijakan dapat berkembang menjadi tragedi nasional tanpa mekanisme yang mampu membatasinya. Pengalaman tersebut mendorong perubahan cara pandang di tingkat puncak partai. Setelah penangkapan kelompok 4 mengakhiri fase paling kacau dari revolusi kebudayaan, para pemimpin senior mulai membangun sistem yang dapat mencegah lahirnya kembali konsentrasi kekuasaan seperti pada era Mao. Tujuannya bukan mengubah Cina menjadi negara multipartai, melainkan membatasi ruang bagi satu figur untuk menguasai partai, negara, tentara, dan arah ideologi secara bersamaan. Dari sinilah konsep kepemimpinan kolektif mulai diterapkan. Pengambilan keputusan diarahkan ke forum-forum partai, terutama Politbiro dan Komite Tetap Politbiro, sementara jabatan-jabatan penting dipisahkan dengan lebih jelas dan suksesi mulai diperlakukan sebagai proses kelembagaan, bukan bergantung pada kehendak pribadi pemimpin tertinggi. Sistem ini tidak menghilangkan persaingan politik di dalam partai, tetapi menciptakan pembatas institusional yang sebelumnya hampir tidak ada. Perubahan tersebut kemudian diperkuat melalui konstitusi tahun 1982 yang memulihkan struktur kelembagaan setelah kekacauan revolusi kebudayaan. Salah satu ketentuan pentingnya adalah pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden negara selama 2 periode berturut-turut. Meskipun jabatan presiden bukan pusat kekuasaan tertinggi dalam sistem politik Cina, pembatasan itu mencerminkan prinsip yang lebih luas. Pergantian kepemimpinan dan pembagian kewenangan harus menjadi bagian dari mekanisme politik setelah era Mao. Sejak saat itu, stabilitas politik Cina dibangun di atas keseimbangan yang dijaga secara hati-hati. Partai tetap mempertahankan monopoli kekuasaan, tetapi di dalam partai sendiri dikembangkan berbagai mekanisme untuk mencegah kembali terkonsentrasinya kekuasaan pada satu orang. Kepemimpinan kolektif, batas usia pensiun, pembagian jabatan, dan pembatasan masa jabatan menjadi bagian dari sistem tersebut. Namun perubahan kelembagaan tersebut tidak secara otomatis menghapus pengaruh individu dalam politik Cina. Pada tahun-tahun berikutnya, arah negara tetap ditentukan oleh seorang pemimpin yang bahkan tidak menduduki seluruh jabatan tertinggi secara resmi.
Deng Xiaoping menempati posisi yang unik dalam sejarah politik Cina. Berbeda dengan Mao Zedong, ia tidak membangun kultus revolusioner baru dan tidak mengumpulkan seluruh jabatan tertinggi di tangannya. Ia tidak pernah menjabat sebagai Presiden Republik Rakyat Cina dan tidak pula mempertahankan posisi yang setara dengan dominasi Mao di dalam partai. Namun sejak akhir dekade 1970-an, hampir seluruh keputusan strategis bergerak mengikuti arah yang ia tetapkan. Di dalam struktur resmi, jabatan tertinggi dapat berada di tangan orang lain. Dalam praktik politik, pusat gravitasi kekuasaan tetap berada pada Deng. Otoritas itu bertumpu pada beberapa sumber sekaligus. Deng adalah veteran revolusi yang ikut dalam Long March, memiliki hubungan panjang dengan elit partai dan militer, serta berkali-kali tersingkir lalu kembali pada masa Mao. Pengalaman tersebut memberinya jaringan politik yang luas sekaligus reputasi sebagai tokoh yang mampu bertahan melewati berbagai pertarungan internal. Ketika Mao wafat dan kelompok 4 disingkirkan, Cina juga berada dalam kondisi yang rapuh. Dampak Great Leap Forward dan revolusi kebudayaan masih membebani negara. Ekonomi tertinggal, produktivitas rendah, birokrasi rusak, sementara kampus dan lembaga riset belum pulih. Di tengah situasi seperti itu, Deng dipandang sebagai tokoh senior yang mampu memulihkan negara tanpa membuka perang suksesi baru yang berisiko mengguncang stabilitas partai. Ia melihat persoalan tersebut bukan sekadar sebagai kemunduran ekonomi, melainkan sebagai ancaman terhadap kelangsungan pemerintahan Partai Komunis Cina. Karena itu, perubahan yang ia dorong tidak bersifat terbatas. Pada sidang pleno ketiga Komite Sentral ke-11 tahun 1978, fokus nasional secara resmi bergeser dari perjuangan kelas menuju pembangunan ekonomi. Keputusan itu menjadi titik awal reformasi yang kemudian mengubah arah perkembangan Cina selama beberapa dekade berikutnya. Perubahan pertama dilakukan di pedesaan. Sistem komune secara bertahap dilonggarkan dan digantikan oleh sistem tanggung jawab rumah tangga yang memberi keluarga petani keleluasaan mengelola produksi dan menjual surplus hasil panen. Produksi pertanian meningkat, insentif kerja kembali muncul, dan tekanan pangan yang selama bertahun-tahun membebani negara mulai berkurang. Di sektor industri dan perdagangan, negara mulai membuka ruang yang sebelumnya dipandang bertentangan dengan ortodoksi sosialis. Perusahaan memperoleh keleluasaan yang lebih besar. Investasi asing mulai diundang dan zona ekonomi khusus seperti Shenzhen dibentuk sebagai tempat menguji mekanisme pasar. Deng tidak memandang perubahan itu sebagai penyimpangan ideologi, melainkan sebagai cara untuk memperkuat negara. Pandangan tersebut tercermin dalam ucapannya yang kemudian sangat dikenal. Tidak penting apakah seekor kucing berwarna hitam atau putih selama ia dapat menangkap tikus. Bagi Deng, keberhasilan kebijakan lebih penting daripada kemurnian doktrin. Hasil reformasi segera memperkuat kedudukannya. Pertumbuhan ekonomi mulai meningkat, kota-kota pesisir berkembang pesat, dan perdagangan luar negeri terus meluas. Dalam sistem politik satu partai, perubahan seperti ini tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan ekonomi, tetapi juga sebagai sumber legitimasi politik. Keberhasilan tersebut memperkuat posisi Deng di hadapan elit partai sekaligus militer yang melihat reformasi membawa stabilitas, modernisasi, dan prospek yang lebih baik bagi negara. Semakin nyata hasil yang dicapai, semakin kecil pula ruang bagi kelompok konservatif untuk menawarkan arah yang berbeda. Disinilah paradoks Deng terlihat dengan jelas. Ia menjadi arsitek sistem pasca Mao yang dirancang untuk membatasi konsentrasi kekuasaan pada satu orang. Namun pada saat yang sama, pengaruh pribadinya justru melampaui batas-batas kelembagaan yang sedang ia bangun. Deng tidak perlu menjadi presiden untuk menentukan prioritas nasional dan tidak perlu memegang seluruh jabatan tertinggi untuk memengaruhi suksesi maupun arah kebijakan negara. Mekanisme kelembagaan tetap berjalan, tetapi keputusan-keputusan paling penting masih bergerak di bawah pengaruh seorang tokoh yang otoritasnya melampaui struktur formal. Selama reformasi menghasilkan pertumbuhan dan stabilitas, kontradiksi tersebut tidak banyak dipersoalkan.
Namun pengaruh pribadi sebesar apapun memiliki batas ketika berhadapan dengan krisis politik yang tidak dapat diselesaikan melalui pembangunan ekonomi. Ujian itu datang pada 1989 ketika gelombang demonstrasi besar meledak di lapangan Tiananmen, tepat di pusat kekuasaan Cina. Pada musim semi tahun 1989, krisis yang meledak di lapangan Tiananmen bukan sekadar demonstrasi mahasiswa yang menuntut perubahan. Bagi pimpinan Partai Komunis Cina, peristiwa itu dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kendali ideologis negara. Ribuan mahasiswa, pekerja, dan warga kota berkumpul di pusat Beijing dengan tuntutan yang beragam. Pemberantasan korupsi, kebebasan pers yang lebih luas, transparansi politik, dan dialog dengan pemerintah. Namun bagi elit partai, terutama para pemimpin generasi revolusioner yang masih memegang pengaruh besar, tuntutan-tuntutan itu berpotensi membuka retakan yang jauh lebih berbahaya, hilangnya legitimasi partai di ruang publik. Ketakutan itu tidak muncul dalam ruang hampa. Satu dekade reformasi ekonomi telah membuka masyarakat, memperluas arus informasi, dan melahirkan kelompok sosial baru yang semakin berani menyuarakan kritik. Pada saat yang sama, blok komunis di Eropa Timur mulai mengalami keruntuhan. Bagi para pemimpin di Beijing, gejolak Tiananmen bukan lagi sekadar persoalan ketertiban umum. Ia menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah reformasi ekonomi pada akhirnya akan mendorong Cina menuju pelonggaran politik yang dapat menggerus monopoli kekuasaan Partai Komunis? Di tingkat tertinggi, krisis ini memecah elit partai. Sekretaris Jenderal Zhao Ziyang cenderung mendorong pendekatan yang lebih lunak dan membuka ruang bagi dialog dengan para demonstran. Perdana Menteri Li Peng mengambil garis keras dan menekankan perlunya memulihkan ketertiban. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan kolektif pasca Mao memang menciptakan ruang bagi perdebatan di dalam elit. Namun ia juga memperlihatkan batasnya. Ketika negara menghadapi ancaman yang dianggap eksistensial, keputusan akhir tidak lagi ditentukan oleh prosedur kelembagaan biasa. Di titik inilah posisi Deng Xiaoping terlihat paling jelas. Secara formal, ia bukan presiden, bukan perdana menteri, dan bukan sekretaris jenderal partai. Pada akhir dekade 1980-an, ia bahkan telah berada pada tahap kehidupan politik yang secara kelembagaan tampak lebih dekat dengan masa pensiun daripada pusat administrasi sehari-hari. Namun ketika krisis memuncak, seluruh garis keputusan kembali mengarah kepadanya. Deng memimpin Komisi Militer Pusat dan, yang lebih penting, memiliki otoritas revolusioner yang tidak dimiliki pejabat lain. Ketika perdebatan internal gagal menghasilkan satu arah, pengaruh personal Deng menjadi penentu terakhir. Keputusan untuk memberlakukan darurat militer dan kemudian menggunakan kekuatan bersenjata untuk membubarkan demonstrasi memperlihatkan di mana letak otoritas yang sesungguhnya. Tentara tidak bergerak karena presiden tampil sebagai simbol tertinggi negara. Mereka bergerak setelah pusat kekuasaan politik memutuskan bahwa stabilitas partai harus dipulihkan dengan kekuatan. Dalam sistem Cina, momen seperti ini memperlihatkan perbedaan antara jabatan formal dan kekuasaan real. Konstitusi dapat menggambarkan struktur negara, tetapi dalam situasi krisis, arah politik ditentukan oleh mereka yang mampu mengendalikan partai dan militer sekaligus. Dampak politiknya segera terasa di puncak partai. Zhao Ziyang yang menolak garis keras dan mengunjungi mahasiswa di Tiananmen pada saat-saat terakhir sebelum penindakan, disingkirkan dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal. Ia kemudian ditempatkan dalam tahanan rumah hingga akhir hayatnya. Ini bukan pertama kalinya Deng menggunakan pengaruhnya untuk menjatuhkan seorang sekretaris jenderal. Sebelumnya, Hu Yaobang juga dipaksa mundur pada tahun 1987 setelah dianggap terlalu longgar terhadap tuntutan liberalisasi politik dan gelombang protes mahasiswa. Dua sekretaris jenderal jatuh bukan melalui mekanisme pergantian kepemimpinan yang netral, melainkan karena seorang tokoh senior menilai arah mereka telah membahayakan stabilitas partai. Rangkaian peristiwa ini menjadi bukti paling nyata bahwa otoritas Deng melampaui desain kelembagaan yang dibangun setelah Mao. Sistem kepemimpinan kolektif memang dirancang untuk mencegah munculnya diktator baru, tetapi dalam praktiknya tetap menyisakan satu pusat keputusan informal yang sangat kuat.
Deng dapat melepaskan sebagian jabatan resminya, membiarkan generasi baru mengisi posisi formal, lalu tetap turun tangan ketika arah politik negara dianggap menyimpang dari garis yang ia tetapkan. Dalam arti itu, ia bukan sekadar penasihat senior, ia tetap menjadi pemegang veto atas pertanyaan-pertanyaan paling mendasar tentang siapa yang boleh memimpin dan sejauh mana reformasi dapat bergerak. Namun warisan Deng tidak berhenti pada tindakan keras tahun 1989. Setelah krisis itu, ia juga memastikan bahwa reformasi ekonomi tidak dibatalkan oleh kelompok konservatif yang ingin menutup kembali negara. Tur Selatan tahun 1992 menjadi penegasan bahwa pertumbuhan dan keterbukaan ekonomi harus terus berjalan selama kontrol politik partai tetap tidak tergoyahkan. Dari kombinasi inilah lahir cetak biru stabilitas Cina pasca Tiananmen. Ekonomi dibuka, masyarakat diperkaya, tetapi partai tidak pernah kehilangan komando. Model inilah yang kemudian diwariskan kepada generasi pemimpin berikutnya. Mereka menerima sebuah negara yang lebih stabil, ekonomi yang semakin dinamis, dan sistem politik yang telah belajar satu pelajaran keras dari krisis tersebut. Reformasi dapat bergerak sejauh apapun di bidang ekonomi, tetapi batas politiknya tetap ditentukan oleh pusat kekuasaan partai. Setelah guncangan Tiananmen, Partai Komunis Cina membutuhkan tipe pemimpin yang berbeda dari Mao maupun Deng. Negara tidak sedang mencari pendiri revolusi baru dan juga tidak membutuhkan veteran yang memerintah dari balik layar dengan otoritas pribadi sebesar Deng. Yang dibutuhkan adalah pengelola sistem, tokoh yang cukup kuat untuk menjaga stabilitas, tetapi cukup berhati-hati untuk tidak mengubah cetak biru dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks itulah Jiang Zemin dan kemudian Hu Jintao naik ke puncak kekuasaan. Jiang Zemin muncul sebagai pilihan kompromi setelah Zhao Ziang disingkirkan pada tahun 1989. Ia tidak memiliki basis revolusioner sebesar generasi tua, tetapi dianggap dapat diterima oleh berbagai kelompok dan bersedia bergerak dalam batas yang ditetapkan para senior partai. Setelah Deng menegaskan kembali arah reformasi melalui Tur Selatan tahun 1992, tugas Jiang menjadi semakin jelas, mempercepat pembangunan ekonomi tanpa membuka ruang liberalisasi politik yang dapat mengancam monopoli partai. Hu Jintao yang kemudian menggantikannya mewarisi kerangka yang sama. Suksesi ini menunjukkan bahwa generasi ketiga dan keempat tidak naik untuk merancang ulang sistem, melainkan untuk menjaga dan mengembangkan model yang telah dipilih. Di bawah Jiang dan Hu, hasil ekonominya sangat besar. Cina bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001, memperdalam integrasi dengan pasar global, dan menjadikan ekspor manufaktur sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan. Kawasan pesisir berkembang pesat, investasi asing mengalir, pabrik-pabrik tumbuh dalam skala raksasa, dan urbanisasi bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jutaan pekerja berpindah dari desa ke kota, infrastruktur diperluas, pelabuhan dibangun, jalan raya dan jaringan logistik diperkuat. Dalam waktu relatif singkat, Cina berubah menjadi pusat produksi dunia. Pada era Hu Jintao, laju perubahan itu tidak berhenti. Ekonomi terus membesar, cadangan devisa melonjak, dan posisi Cina dalam rantai pasok global semakin dominan. Negara ini bukan lagi sekadar peserta dalam ekonomi dunia, tetapi telah menjadi salah satu penggerak utamanya. Dari luar, 2 dekade ini tampak seperti transformasi yang cukup besar untuk mengangkat siapapun ke status arsitek sejarah. Namun dalam narasi resmi partai, Jiang dan Hu tetap tidak ditempatkan sebagai pembentuk zaman yang setara dengan Mao, Deng, atau kemudian Xi. Alasannya terletak pada cara keberhasilan mereka dibingkai. Pertumbuhan ekonomi pada masa Jiang dan Hu dipresentasikan sebagai hasil dari pematangan jalur reformasi yang dibuka Deng, bukan sebagai pembalikan arah yang mereka ciptakan sendiri. Jiang memang memperkenalkan konsep 3 representasi, sementara Hu membawa pandangan ilmiah tentang pembangunan. Namun kedua gagasan itu lebih sering dipahami sebagai penyesuaian terhadap mesin yang sudah berjalan. Mereka mengelola ekspansi, mengatasi dampak sosialnya, dan menjaga kesinambungan sistem, tetapi tidak diberi posisi simbolik sebagai tokoh yang mendirikan negara, mengubah arah nasional,
atau menyelamatkan sistem dari krisis eksistensial. Karena itu, dalam memori sejarah resmi, posisi mereka lebih dekat dengan manajer besar dari sebuah proyek yang diwariskan. Mereka penting, bahkan sangat penting, tetapi penting sebagai pengelola. Dalam logika sejarah resmi Cina, keberhasilan seorang pelaksana tidak otomatis mengangkatnya menjadi raksasa ideologis. Tingkat tertinggi justru diberikan kepada tokoh yang dianggap membuka babak baru melalui revolusi, pembalikan arah nasional, atau penyelamatan sistem dari ancaman besar. Jiang dan Hu memimpin masa pertumbuhan yang luar biasa, tetapi pertumbuhan itu justru dibaca sebagai bukti bahwa cetak biru Deng berhasil. Namun stabilitas yang terlihat dari luar menyimpan persoalan yang perlahan menumpuk di dalam. Pasar dibuka semakin lebar, kekayaan tumbuh dengan cepat, dan jaringan kepentingan di antara partai, birokrasi, serta perusahaan negara ikut berkembang. Selama 2 dekade, ekspansi ekonomi menghasilkan kemakmuran yang mengesankan, tetapi pada saat yang sama memperluas ruang bagi korupsi, patronase, dan pembentukan faksi yang semakin kuat di dalam tubuh partai. Sistem memang berhasil mempertahankan pertumbuhan, tetapi keberhasilan itu juga menciptakan kepentingan-kepentingan baru yang semakin sulit dikendalikan. Menjelang pergantian kepemimpinan pada tahun 2012, Cina tampak kuat dari luar. Ekonominya terus tumbuh, kota-kota besar menjulang, cadangan devisa menumpuk, dan pengaruh internasionalnya semakin luas. Namun di balik semua itu, Partai Komunis Cina menghadapi persoalan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar perlambatan ekonomi. 2 dekade pertumbuhan yang dikelola oleh generasi teknokrat memang telah memperkaya negara, tetapi juga memperluas ruang bagi korupsi dalam skala yang semakin sulit dikendalikan. Korupsi mulai menjadi bagian dari cara sistem itu sendiri bekerja. Pembukaan ekonomi, desentralisasi pengelolaan proyek, ledakan investasi properti, serta hubungan erat antara pejabat partai, pemerintah daerah, perusahaan negara, dan pengusaha swasta menciptakan jaringan kepentingan yang sangat luas. Izin tanah, kontrak infrastruktur, hingga akses ke proyek strategis menjadi sumber rente politik yang besar. Dalam struktur seperti ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan kekayaan nasional, ia juga melahirkan jaringan patronase yang berlapis-lapis, tempat faksi-faksi membangun pengaruh melalui uang, jabatan, dan perlindungan politik. Masalahnya bukan lagi sekadar bahwa korupsi terjadi. Ia mulai terlihat sebagai bahasa umum kekuasaan. Skandal demi skandal memperlihatkan gaya hidup mewah para pejabat, akumulasi aset keluarga elit, dan hubungan antara kekuasaan politik dengan keuntungan pribadi. Di mata publik, partai yang pernah mengklaim diri sebagai pelopor revolusi dan wakil kaum pekerja semakin tampak seperti mesin distribusi hak istimewa bagi kelompok dalam. Ketika legitimasi revolusioner telah jauh tertinggal dan legitimasi ideologis semakin menipis, kerusakan moral semacam ini berubah menjadi ancaman langsung terhadap dasar kekuasaan partai. Tahun 2012 memperlihatkan persoalan itu secara terbuka. Kasus Bo Xilai, salah satu tokoh paling ambisius dari generasi elit berikutnya, meledak dan mengguncang seluruh negeri. Bo membangun citra populis dan kuat di Chongqing, tetapi terungkapnya keterlibatan istrinya dalam pembunuhan Neil Haywood menyebabkan kejatuhannya dan membuka tabir pertarungan faksi, penyalahgunaan kekuasaan, dan intrik di tingkat tertinggi partai. Bagi publik, kasus ini menunjukkan bahwa perebutan kekuasaan di puncak tidak lagi dapat disembunyikan sepenuhnya. Bagi elit partai, persoalannya jauh lebih serius. Skandal itu memperlihatkan bahwa keretakan internal telah mencapai lapisan paling sensitif dari sistem. Pada titik inilah bayangan Uni Soviet mulai menghantui Beijing dengan lebih nyata. Runtuhnya Partai Komunis Uni Soviet tidak dipandang di Cina semata-mata sebagai akibat kekalahan ekonomi atau militer. Ia dibaca sebagai proses pembusukan dari dalam, ideologi kehilangan daya ikat, elit kehilangan disiplin, korupsi, dan oportunisme meluas. Lalu ketika krisis datang, tidak ada lagi keyakinan kolektif yang cukup kuat untuk mempertahankan sistem. Bagi banyak kader senior Cina, pelajarannya sangat jelas. Sebuah partai dapat tetap tampak besar, bersenjata, dan berkuasa hingga saat-saat terakhir, lalu runtuh dari dalam ketika fondasi moral dan organisasionalnya telah kosong.
karena itu, persoalan korupsi bukan lagi sekadar masalah etika administratif, melainkan ancaman terhadap kelangsungan partai. Jika tubuh partai terus berubah menjadi arena transaksi antar faksi, maka pertumbuhan ekonomi justru dapat mempercepat pembusukan yang hendak dicegahnya. Dalam situasi seperti ini, model kepemimpinan teknokrat yang berhati-hati dan kolektif mulai terlihat tidak lagi memadai. Sistem membutuhkan lebih dari sekadar manajer. Ia membutuhkan figur yang mampu memukul balik jaringan kepentingan yang telah terlalu dalam tertanam di dalam tubuh partai. Menjelang naiknya Xi Jinping, ukuran seorang pemimpin pun berubah. Kemampuan mengelola pertumbuhan dan menjaga keseimbangan elit tidak lagi cukup. Pertanyaan yang lebih mendasar muncul. Siapa yang mampu menyelamatkan partai dari keruntuhan internal sebelum mengalami nasib seperti Uni Soviet? Perubahan inilah yang menandai pergeseran besar dalam cara Cina menilai kelayakan seorang pemimpin. Jika pada masa revolusi taruhan terbesar adalah perang dan penyatuan negara, maka pada abad ke-21 ancaman utamanya datang dari pembusukan yang tumbuh di dalam tubuh kekuasaan sendiri. Dan ketika ancaman itu dipandang semakin nyata, kebutuhan akan seorang pemimpin yang mampu memusatkan kembali kendali partai mulai memperoleh legitimasi baru. Ketika Xi Jinping mengambil alih kepemimpinan partai pada tahun 2012, ia tidak masuk ke dalam sistem yang tenang. Ia mewarisi negara yang kuat secara ekonomi, tetapi partai yang rapuh secara internal. Korupsi telah menyebar dari tingkat lokal sampai pusat, jaringan patronase antar faksi tumbuh selama 2 dekade, dan kepercayaan publik terhadap moral elit terus menurun. Dalam situasi seperti itu, Xi tidak tampil sebagai manajer pertumbuhan, melainkan membawa misi yang jauh lebih mendasar, menyelamatkan partai dari pembusukan yang dianggap bisa mengulang nasib Uni Soviet. Instrumen utama yang ia pilih adalah kampanye anti korupsi dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sejak awal, Xi dan Kepala Badan Disiplin Partai, Wang Qishan, merumuskan slogan yang sangat jelas, memburu lalat dan harimau. Artinya pejabat kecil maupun elit besar sama-sama bisa dijatuhkan. Pesan ini penting karena korupsi di Cina tidak hanya hidup di puncak. Ia menembus birokrasi sehari-hari, aparat lokal, perusahaan negara, militer, hingga kementerian pusat. Dengan menyasar semua tingkat, kampanye ini tidak dipresentasikan sebagai koreksi terbatas, tetapi sebagai operasi pembersihan menyeluruh terhadap tubuh partai. Angkanya segera menunjukkan skala operasi itu. Dalam beberapa tahun pertama saja, ratusan ribu pejabat diperiksa dan dihukum. Seiring waktu, jumlah kader yang dikenai tindakan disiplin mencapai jutaan. Banyak di antaranya adalah pejabat tingkat bawah. Tetapi yang membuat kampanye ini terasa berbeda adalah jatuhnya tokoh-tokoh besar yang sebelumnya tampak nyaris tak tersentuh. Zhou Yongkang, mantan anggota Komite Tetap Politbiro dan penguasa jaringan keamanan dalam negeri, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Chu Chai-ho dan Guo Boxiong, 2 mantan petinggi militer, terseret dalam kasus korupsi yang mengguncang Tentara Pembebasan Rakyat. Bo Xilai, yang kejatuhannya sudah dimulai sebelum Xi sepenuhnya berkuasa, menjadi simbol bahwa ambisi politik dan jaringan patronase besar bisa dihancurkan sampai ke akar. Disinilah kampanye anti korupsi bekerja dalam 2 arah sekaligus. Di satu sisi, ia menjawab keresahan publik yang nyata. Banyak warga melihat pejabat hidup mewah, keluarga elit mengumpulkan aset besar, dan jabatan diperdagangkan melalui koneksi. Ketika partai mulai menghukum tokoh-tokoh besar, Xi memperoleh citra sebagai pemimpin yang berani menyentuh lapisan atas, bukan hanya menghukum pegawai kecil sebagai kambing hitam. Ini memberi kampanye tersebut dasar legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Di sisi lain, operasi ini juga mengubah peta kekuasaan internal secara drastis. Korupsi di Cina tidak berdiri sendiri sebagai pelanggaran moral individual. Ia terhubung dengan jaringan loyalitas, perlindungan politik, dan distribusi pengaruh antar faksi. Ketika satu tokoh besar dijatuhkan, yang runtuh bukan hanya karier pribadinya, tetapi juga rantai patronase di bawahnya. Bawahan, sekutu bisnis, aparat keamanan, pejabat daerah, dan perwira militer yang selama ini bergerak dalam orbit yang sama. Dengan cara itu, kampanye anti korupsi menjadi alat yang sangat efektif untuk memecah oligarki internal yang telah tumbuh selama era Jiang dan Hu. Hasilnya adalah perubahan besar dalam struktur komando partai.
Jika pada masa sebelumnya kekuasaan tersebar di antara banyak pusat pengaruh informal, pada era Xi pusat itu mulai ditarik kembali ke satu tangan. Xi memimpin atau mengawasi semakin banyak kelompok kerja pusat, memperkuat kontrol atas militer, keamanan, propaganda, dan kebijakan ekonomi strategis. Disiplin partai diperketat, ruang manuver elit menyempit, dan pesan yang dikirim ke seluruh birokrasi sangat jelas. Tidak ada lagi faksi yang cukup kuat untuk berdiri aman di luar garis pusat. Karena itu, kampanye ini tidak bisa dibaca hanya sebagai agenda moral atau hanya sebagai perebutan kekuasaan. Ia adalah keduanya sekaligus. Partai memang dibersihkan dari banyak praktik korup yang telah merusak legitimasi dan efektivitas negara. Tetapi pada saat yang sama, proses pembersihan itu juga mengonsolidasikan otoritas Xi secara luar biasa. Semakin banyak lawan potensial yang jatuh, semakin sedikit pusat kekuasaan alternatif yang tersisa. Dan semakin sedikit pusat alternatif itu, semakin mudah Xi membangun kembali model komando tunggal yang lebih tegas daripada era kepemimpinan kolektif sebelumnya. Keberhasilan inilah yang memberi Xi bentuk legitimasi baru. Ia bukan pendiri negara seperti Mao dan bukan arsitek reformasi awal seperti Deng, tetapi ia dapat mengklaim diri sebagai pemimpin yang menyelamatkan partai pada saat pembusukan internal telah mencapai titik berbahaya. Dalam logika sejarah resmi Cina, penyelamatan semacam ini memiliki bobot yang sangat besar. Ia memungkinkan Xi bergerak dari posisi sekadar penerus generasi kelima menjadi tokoh yang dianggap membuka babak baru dalam kelangsungan rezim. Setelah pusat-pusat perlawanan di dalam partai dipatahkan dan disiplin internal dipulihkan, ruang gerak kepemimpinan Cina pun berubah. Energi yang sebelumnya terserap untuk menjinakkan badai di dalam negeri mulai bisa diarahkan ke medan yang lebih luas, persaingan pengaruh, teknologi, dan kekuatan di luar perbatasan Cina sendiri. Selama beberapa dekade setelah reformasi dimulai, Cina bergerak di bawah satu prinsip kehati-hatian strategis yang sangat dikenal, menyembunyikan kemampuan, menunggu waktu, dan menghindari benturan terbuka dengan kekuatan utama dunia, terutama Amerika Serikat. Garis ini lahir dari perhitungan Deng Xiaoping. Pada saat itu, Cina masih jauh lebih lemah secara ekonomi, teknologi, dan militer. Prioritas utamanya adalah membangun kekuatan nasional tanpa memancing koalisi penahan dari luar. Negara perlu tumbuh dulu sebelum berbicara terlalu keras. Di bawah Xi Jinping, nada itu berubah secara nyata. Perubahan ini tidak selalu diumumkan sebagai pemutusan total terhadap warisan Deng, tetapi dalam praktiknya arah kebijakan luar negeri Cina menjadi jauh lebih terbuka, lebih percaya diri, dan lebih siap menampilkan kekuatan. Xi memimpin pada saat Cina bukan lagi negara miskin yang sedang mengejar ketertinggalan. Ia memimpin negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, kapasitas industri raksasa, cadangan devisa besar, dan militer yang sedang dimodernisasi cepat. Dalam kondisi seperti itu, strategi bersembunyi mulai dianggap tidak lagi sejalan dengan posisi real Cina. Salah satu tanda paling jelas dari perubahan ini adalah peluncuran Belt and Road Initiative pada tahun 2013. Proyek ini bukan sekadar program pembangunan infrastruktur biasa. Melalui jaringan pelabuhan, rel kereta, jalan raya, pembangkit listrik, dan koridor logistik yang membentang dari Asia hingga Afrika, Timur Tengah, dan Eropa, Cina mulai menanamkan pengaruhnya secara lebih sistematis di luar negeri. Pembiayaan dari bank-bank negara, kontrak konstruksi untuk perusahaan Cina, dan keterikatan ekonomi jangka panjang dengan negara-negara peserta membuat proyek ini berfungsi sekaligus sebagai alat pembangunan, diplomasi, dan perluasan posisi strategis. Langkah ini menandai perubahan penting dalam cara Cina memandang dirinya sendiri. Jika pada era sebelumnya negara lebih fokus menjadi pabrik dunia di dalam sistem global yang dipimpin pihak lain, pada era Xi Cina mulai berusaha ikut menggambar ulang peta konektivitas dunia. Ia tidak lagi hanya masuk ke jalur perdagangan yang sudah ada, tetapi membangun jalurnya sendiri. Dalam politik internasional, ini berarti Cina bergerak dari posisi peserta besar menjadi pembentuk aturan dan ruang pengaruh. Perubahan itu hampir pasti memicu benturan dengan Amerika Serikat.
ketika Cina memperluas jejak ekonominya, mempercepat program teknologi strategis seperti Made in China 2025, memperkuat perusahaan-perusahaan nasional di sektor telekomunikasi dan kecerdasan buatan, serta menunjukkan sikap lebih tegas di Laut Cina Selatan dan isu Taiwan, Washington mulai melihat Beijing bukan sekadar mitra dagang sulit, tetapi pesaing sistemik. Konfrontasi pun bergerak dari kecurigaan menjadi kebijakan terbuka, tarif dagang, pembatasan ekspor teknologi, sanksi terhadap perusahaan Cina, dan upaya membatasi akses Beijing ke chip canggih serta rantai pasok strategis. Bagi Xi, benturan ini bukan alasan untuk kembali ke bahasa rendah hati era awal reformasi. Sebaliknya, konfrontasi dengan Amerika justru dipakai untuk memperkuat narasi bahwa Cina telah memasuki fase baru, fase ketika negara itu harus berani mempertahankan kepentingannya secara terbuka. Di dalam negeri, sikap ini memberi dampak politik yang besar. Banyak warga melihatnya sebagai tanda bahwa Cina tidak lagi tunduk pada tatanan global yang ditentukan sepihak oleh Barat. Ketika pemimpin negara berbicara dengan nada lebih tegas, menolak tekanan luar, dan mendorong proyek-proyek global atas nama Cina, kebanggaan nasional ikut terdorong naik. Disinilah keberanian geopolitik Xi memperoleh nilai simbolik yang sangat besar. Ia tidak hanya memulihkan komando di dalam partai, tetapi juga mengubah postur negara di hadapan dunia. Dalam sejarah resmi Cina, langkah seperti ini mudah dibingkai sebagai momen ketika negara berhenti sekadar bangkit secara ekonomi dan mulai menuntut pengakuan sebagai kekuatan yang setara. Risiko dari strategi ini jelas besar. Tekanan eksternal meningkat, persaingan teknologi makin keras, dan ruang kompromi dengan Amerika menyempit. Namun justru karena risikonya besar, langkah itu dapat dipresentasikan sebagai bukti kepemimpinan yang berani mengambil taruhan zaman. Setelah seorang pemimpin berhasil menertibkan pusat kekuasaan di dalam negeri dan sekaligus membawa negaranya berdiri lebih tegak di panggung global, dasar untuk menempatkannya ke dalam lapisan tertinggi sejarah resmi pun menjadi jauh lebih kuat. Dari titik itulah proses penguncian status Xi di dalam narasi negara mulai bergerak ke tahap formal. Penyetaraan Xi Jinping dengan Mao Zedong dan Deng Xiaoping tidak terjadi hanya melalui slogan, propaganda, atau pengulangan media negara. Proses itu kemudian dipertegas melalui keputusan-keputusan formal yang mengubah kerangka hukum sekaligus cara Partai Komunis Cina menuliskan sejarahnya sendiri. Dua langkah menjadi penanda paling penting, penghapusan batas masa jabatan presiden pada tahun 2018 dan penerbitan resolusi sejarah ketiga pada tahun 2021. Penghapusan batas masa jabatan dilakukan melalui amandemen konstitusi yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional. Sebelumnya, jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi 2 periode berturut-turut, sebuah aturan yang lahir dari pelajaran pahit pasca Mao untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu orang. Ketika pembatasan itu dihapus, pesan politik yang ingin disampaikan pun berubah. Stabilitas tidak lagi dipresentasikan sekadar sebagai hasil rotasi kepemimpinan, melainkan sebagai hasil kesinambungan di bawah pemimpin yang dianggap mampu menjalankan agenda nasional jangka panjang. Langkah tersebut penting bukan karena jabatan presiden merupakan pusat tunggal kekuasaan di Cina. Kendali politik tetap berada pada posisi Xi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina dan Ketua Komisi Militer Pusat. Namun perubahan konstitusi itu memiliki arti simbolik yang besar. Ia menunjukkan bahwa mekanisme kelembagaan yang dibangun setelah era Mao dapat disesuaikan kembali ketika partai menilai tantangan zaman memerlukan kepemimpinan yang lebih lama dan lebih terpusat. 3 tahun kemudian, perubahan itu diperkuat oleh dokumen yang jauh lebih berpengaruh terhadap memori politik partai, resolusi sejarah ketiga. Dalam sejarah Partai Komunis Cina, resolusi semacam ini sangat jarang diterbitkan. Resolusi pertama pada tahun 1945 membantu mengukuhkan kepemimpinan Mao menjelang kemenangan revolusi. Resolusi kedua pada 1981 di bawah Deng Xiaoping menilai kembali era Mao, mengakui berbagai kesalahan besar seperti revolusi kebudayaan, tetapi tetap mempertahankan legitimasi dasar partai.
Ketika resolusi ketiga diterbitkan pada tahun 2021, Xi pun masuk ke dalam tradisi sejarah yang sebelumnya hanya ditempati oleh dua tokoh tersebut. Isi resolusi itu tidak sekadar merangkum perjalanan Partai Komunis Cina. Dokumen tersebut menyusun kembali narasi perkembangan negara dengan menempatkan Xi sebagai pemimpin era baru yang memimpin penguatan kembali partai, memperdalam reformasi, serta mengarahkan Cina menghadapi tantangan strategis abad ke-21. Bersama perubahan konstitusi beberapa tahun sebelumnya, resolusi ini memberikan dasar politik dan historis yang semakin kuat bagi posisi Xi di dalam narasi resmi negara. Dari titik inilah status Xi tidak lagi sekadar bertumpu pada konsolidasi kekuasaan yang ia lakukan selama menjabat. Posisinya mulai ditegaskan melalui instrumen hukum sekaligus sejarah resmi partai. Namun pengakuan formal itu juga memunculkan pertanyaan lain yang lebih menarik. Jika Cina secara administratif mengenal 5 generasi kepemimpinan, mengapa justru hanya 3 nama yang terus ditempatkan di puncak narasi sejarahnya? Jawabannya tidak hanya terletak pada siapa yang pernah memimpin negara, tetapi pada bagaimana Partai Komunis Cina memilih untuk mengingat masa lalunya. Setelah melihat perjalanan Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, hingga Xi Jinping, pola yang digunakan Cina dalam menulis sejarah politiknya mulai terlihat dengan jelas. Secara administratif, Partai Komunis Cina mengenal 5 generasi kepemimpinan. Mao sebagai generasi pertama, Deng generasi kedua, Jiang generasi ketiga, Hu generasi keempat, dan Xi generasi kelima. Pembagian ini digunakan untuk menjelaskan suksesi, kesinambungan organisasi, serta perpindahan kepemimpinan dari satu kelompok elit ke kelompok berikutnya. Di tingkat internal partai, susunan tersebut tidak pernah diperdebatkan, namun sejarah resmi yang disampaikan kepada publik bekerja dengan logika yang berbeda. Propaganda tidak berusaha mengingat seluruh pergantian generasi secara setara. Sebaliknya, perjalanan panjang itu dipadatkan menjadi 3 babak besar yang masing-masing diwakili oleh satu tokoh. Mao diposisikan sebagai pendiri negara melalui revolusi dan perang saudara. Deng dikenang sebagai pemimpin yang membalik arah pembangunan melalui reformasi dan keterbukaan. Xi kemudian ditempatkan sebagai pemimpin era baru yang mengonsolidasikan kembali partai sekaligus mengarahkan Cina menghadapi persaingan global abad ke-21. Di antara 3 babak itulah posisi Jiang Zemin dan Hu Jintao berubah. Secara administratif, keduanya tetap memimpin satu generasi penuh. Namun dalam narasi sejarah resmi, masa kepemimpinan mereka lebih sering diperlakukan sebagai fase kesinambungan, melanjutkan fondasi yang dibangun Deng, sekaligus menjadi jembatan menuju konsolidasi pada era Xi. Mereka tidak dihapus dari sejarah, tetapi juga tidak ditempatkan sebagai penentu arah baru. Disinilah fungsi politik dari narasi 3 tokoh menjadi terlihat. Sejarah yang sesungguhnya dipenuhi pergantian prioritas, kompromi elit, dan penyesuaian kebijakan disusun ulang menjadi alur yang jauh lebih sederhana. Mao mendirikan negara, Deng mengubah arah ekonominya, Xi memperkuat kembali kepemimpinan pusat dan menetapkan orientasi baru. Bentuk seperti ini jauh lebih mudah diwariskan kepada publik daripada menjelaskan bahwa perkembangan Cina juga dibentuk oleh fase-fase teknokratis yang panjang dan seringkali berlangsung melalui negosiasi di dalam tubuh partai. Akibatnya, ukuran kebesaran seorang pemimpin tidak lagi ditentukan semata-mata oleh lamanya masa jabatan atau besarnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Jiang dan Hu memimpin ketika Cina semakin terintegrasi dengan pasar global, mempercepat industrialisasi, memperluas urbanisasi, dan mengangkat ratusan juta penduduk ke tingkat kehidupan yang lebih baik. Namun keberhasilan tersebut dipresentasikan sebagai buah dari jalur reformasi yang telah dibuka sebelumnya, bukan sebagai pembalikan arah yang melahirkan satu era baru. Dalam logika sejarah resmi Cina, mereka dikenang sebagai pengelola keberhasilan, bukan sebagai arsitek perubahan.
Penyaringan seperti inilah yang akhirnya membentuk memori kolektif negara. Semakin sedikit tokoh utama yang ditonjolkan, semakin mudah perjalanan panjang Cina diringkas menjadi warisan yang utuh dan mudah dipahami. Legitimasi negara tidak lagi bertumpu pada daftar panjang pemimpin yang pernah berkuasa, melainkan pada segelintir figur yang diposisikan sebagai pembentuk zaman. Dari sudut pandang inilah menjadi lebih mudah dipahami mengapa sejarah resmi Cina terus kembali kepada 3 nama yang sama, Mao Zedong, Deng Xiaoping, dan Xi Jinping. Bukan karena hanya mereka yang pernah memimpin negara, melainkan karena hanya mereka yang dianggap telah mengubah arah sejarahnya. Di balik perubahan rezim, reformasi ekonomi, dan pergantian generasi elit, satu pola terus muncul dalam sejarah politik Cina modern. Pada saat negara berada di titik paling genting, sistem ini berulang kali kembali mencari satu figur yang mampu memusatkan arah, memotong kebuntuan, dan memaksa mesin negara bergerak ke satu tujuan. Mao melakukannya melalui perang dan penyatuan. Deng melakukannya melalui pembalikan arah ekonomi dari balik layar. Xi melakukannya melalui pembersihan internal dan konsolidasi ulang negara di tengah persaingan global yang semakin keras. Karena itu, 3 nama ini tidak hanya diperlakukan sebagai mantan pemimpin. Mereka dibentuk sebagai penanda 3 momen ketika Cina merasa harus diselamatkan dengan konsentrasi kekuasaan yang luar biasa. Di antara mereka ada generasi lain, ada administrator lain, ada teknokrat lain. Tetapi dalam sejarah resmi yang diangkat ke puncak bukan mereka yang sekadar menjaga sistem tetap berjalan, melainkan mereka yang dianggap mengubah arah ketika sistem berada di ambang bahaya. Pola ini memberi petunjuk tentang masa depan. Jika Cina terus menulis sejarahnya dengan cara seperti ini, maka cetak biru kepemimpinan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya bukanlah model rotasi biasa, melainkan model penyelamat. Pemimpin yang memperoleh legitimasi tertinggi ketika ia mampu menjawab ancaman terbesar zamannya. Di titik itu, pertanyaan yang tersisa bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi tentang harga dari stabilitas itu sendiri. Dalam peradaban sebesar Cina, apakah ketertiban memang selalu menuntut satu pusat komando yang sangat kuat, atau justru kebutuhan akan pusat itulah yang terus membentuk cara negara ini memahami sejarahnya sendiri?